warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum agroklimatologi tentang penggunaan anemometer dari saya, Rizky Firmansyah, dengan NIM 2502050, dosen pengampu Cik Salmiati MBD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, anemometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin yang termasuk salah satu unsur iklim penting dalam bidang agroklimatologi karena memengaruhi proses penguapan, penyerbukan, penyebaran uap air, serta pertumbuhan tanaman. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan putaran baling-baling atau sensor elektronik yang akan mengubah gerakan angin menjadi data kecepatan dalam satuan meter per detik atau meter per second. Hasil praktikum menunjukkan bahwa kecepatan angin dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu udara, tekanan udara, topografi, dan keberadaan vegetasi di sekitar lokasi pengamatan. Semakin terbuka suatu area, maka kecepatan angin cenderung lebih besar dibandingkan daerah yang banyak terhalang bangunan atau pepohonan. Penggunaan anemometer sangat penting untuk membantu analisis cuaca, menentukan pola tanam, serta mendukung efisiensi kegiatan pertanian dan pemanfaatan energi angin. Menurut Putra et al. 2026, tujuan praktikum penggunaan anemometer mengetahui cara penggunaan anemometer serta mengukur kecepatan angin di lingkungan pengamatan. Alat dan bahan praktikum adalah anemometer dan handphone. Cara kerja anemometer: siapkan anemometer digital seperti pada gambar dan pastikan baterai dalam kondisi baik. Tekan tombol power untuk menyalakan alat. Pilih mode pengukuran menggunakan tombol mode sesuai kebutuhan, misalnya satuan meter per detik atau meter per second. Pegang anemometer pada posisi tegak dan arahkan bagian baling-baling sensor kipas ke arah datangnya angin. Biarkan baling-baling berputar karena hembusan angin selama beberapa saat. Tunggu hingga angka pada layar LCD stabil dan menunjukkan hasil kecepatan angin. Catat hasil pengukuran kecepatan angin yang muncul pada layar, misalnya dalam satuan meter per second, serta suhu udara jika tersedia. Lakukan pengukuran pada beberapa waktu berbeda, seperti pagi, siang, dan sore, untuk membandingkan hasil. Setelah selesai, matikan alat dan menekan tombol power dan simpan kembali dengan baik. Hasil berdasarkan data pada tabel pengamatan anemometer digital selama 7 hari dari tanggal 15 hingga 21 April 2026. Kecepatan angin secara keseluruhan didominasi oleh kategori sangat lemah hingga lemah dengan nilai berkisar antara 0,0 meter per second hingga 1 meter per second di sebagian besar waktu pengamatan. Fluktuasi angin terlihat cukup stabil pada intensitas rendah, namun terjadi peningkatan kecepatan angin yang signifikan pada hari kedua 16 April 2026 sore hari pukul 16.30 sampai 17.00 yang mencapai 2,8 meter per second dengan kriteria sedang. Secara umum, waktu tengah hari cenderung memiliki kecepatan angin yang sedikit lebih konsisten, berada pada kriteria lemah dibandingkan waktu pagi dan sore hari yang seringkali menunjukkan kondisi tanpa hembusan angin 0, meter per second. Pembahasan praktikum penggunaan anemometer bertujuan untuk mengetahui kecepatan angin pada suatu lokasi serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi anemometer bekerja dan memanfaatkan putaran baling-baling atau sensor digital yang mengubah gerakan angin menjadi data kecepatan dalam satuan meter per detik. Hasil praktikum menunjukkan bahwa kecepatan angin cenderung lebih tinggi pada area terbuka dibandingkan karena hambatan lingkungan dapat mengurangi laju aliran udara. Selain itu, suhu udara, tekanan udara, topografi, dan vegetasi juga memengaruhi perubahan kecepatan angin. Data kecepatan angin sangat penting dalam bidang agroklimatologi karena berpengaruh terhadap proses penguapan, penyerbukan, penyebaran uap air, serta efisiensi penyemprotan pestisida pada tanaman. Oleh karena itu, penggunaan anemometer membantu dalam
Rangkuman. Praktikum penggunaan anemometer adalah bahwa anemometer digunakan untuk mengukur kecepatan angin yang memengaruhi kondisi lingkungan dan pertumbuhan tanaman. Praktikum ini membantu memahami cara penggunaan alat, pembacaan hasil, serta pentingnya data kecepatan angin dalam mendukung pengelolaan pertanian yang lebih efektif.